Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabil fatal wallahu bima ta'maluna basir. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ibtigha'a mardatillah, dengan tujuan mencari ridha Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan pengokohan jiwa mereka, kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil, seperti perumpamaan kebun di dataran yang tinggi yang ditimpa oleh hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha dhi'fain, maka dia menghasilkan buah 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabil, maka jika tidak ditimpa oleh hujan lebat, fatal, gerimis pun cukup untuk buat dia berkembang. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang selama ini kamu perbuat. Hadirin, ayat 265 surat Al-Baqarah tadi memberikan perumpamaan, dan sebenarnya kalau kita barangkali mendorong kita melakukannya karena ada efek yang besar. Apa itu? Yunfiquna amwalahum, menginfakkan harta mereka. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama membedakan infak, sedekah, dan zakat. Karena 3 kata ini sering ditemukan dalam Al-Quran. Ada memahami infak itu umum dari zakat dan sedekah. Infak itu mencakup infak yang wajib, yang diantaranya kita sebut dengan zakat, dan infak yang sunat yang kita sebut dengan sedekah. Artinya hadirin, ketika diungkapkan dengan kata infak, maka itu bisa saja mencakup yang wajib seperti zakat, ataupun mencakup yang sunat seperti sedekah. Ayat ini mendorong kita dengan memberikan perumpamaan. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dengan 2 tujuan utama. Apa tujuan pertama? Ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah. Ini tujuannya, mencari ridha Allah. Hadirin, kalau mencari ridha Allah, maka bukankah itu pertanda harta yang diinfakkannya, baik sifatnya wajib maupun sifatnya sunat, mesti harta yang halal, bukan harta yang haram, bukan harta hasil korupsi, bukan harta hasil menipu rakyat. Bagaimana bisa kita mengharapkan ridha Allah sementara hartanya harta haram? Tidak. Ibtigha'a mardatillah, dengan tujuan mencari ridha Allah, berarti memang dimulai harta yang diinfakkan itu mesti harta halal, bukan harta haram. Makanya hadirin, dalam fikih zakat kita temukan contohnya, harta haram itu tidak dikenakan zakat karena bukan milik dia dan tidak wajib zakat. Yang wajib zakat, yang dikenakan zakat itu harta halal, karena zakat bukan alat pencucian uang, money laundry. Apa maksudnya? Didapat dengan cara haram lalu dikeluarkan zakatnya, yang haram berubah menjadi halal? Tidak. Tidak. Zakat bukan alat pencucian uang.
Maka tujuan pertama ibtigha mardatillah, dengan tujuan mencari ridha Allah. Kalau mencari ridha Allah, harta didapat dengan cara halal, digunakan pula pada tempat yang halal dengan cara yang halal. Tujuan kedua, wa tathbitan min anfusihim, pengokohan jiwa mereka. Bagaimana takkan kokoh jiwa? Harta dicari dengan susah payah. Kita sampai di pasar sebelum subuh, anak masih tidur. Kita pulang tengah malam, anak sudah tidur. Susah payah kita mencari harta. Oleh ayat malah didorong, keluarkan untuk hak sebahagian orang yang melekat pada harta itu, diantaranya zakat. Bukankah ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kekokohan jiwa, lapang dadanya? Dan bukankah Bapak Ibu, lapang dada ini kita butuhkan dalam menjalani hidup yang berat? Ternyata itu diantara dilatih dengan mengeluarkan sebahagian harta kita berwujud infak, baik yang wajib maupun sunat. Kita butuh berlapang dada dalam menjalani hidup yang berat, hidup yang pahit. Dan kita butuh latihan. Dua tujuan ini, apa perumpamaannya? Kama tali jannatin birabawatin asabaha wabil, seperti perumpamaan kebun di dataran yang tinggi lalu disiram oleh hujan yang lebat. Terbayang langsung kebun ini akan subur. Sudahlah letaknya di dataran yang tinggi, disapa pula oleh hujan yang lebat. Bukankah kalau di dataran tinggi, hadirin, maka hal-hal yang dapat membatasi pembuahannya tidak sedahsyat yang di dataran rendah seperti daerah perkotaan. Tak ada yang menghalanginya. Ditambah lagi disiram hujan lebat. Fa'atat ukulaha bi'afain, maka dia menghasilkan buah 2 kali lipat. Wa illam yusibah fa illam yusibaha wabil, maka jika tidak ditimpa oleh hujan yang lebat, fatal, gerimis pun cukup untuknya berkembang. Begini ayat mengisyaratkan perkembangan harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah. Tujuan utama tadi, pertama mencari ridha Allah, sehingga orientasinya adalah mencari yang halal. Yang kedua, pengokohan jiwa. Bukankah ini membuat tenang hatinya sehingga hartanya bila dia berdagang, maka tenang dia berdagang, karena dia tidak merasa lagi dikejar-kejar oleh hak orang lain yang melekat pada dirinya. Tenang hati, terang pikiran, bukankah akan nampak jalan bahkan ketika jalan itu terasa sempit. Ini masalah keteladanan jiwa. Hormati Bapak Ibu, begini ayat mendorong kita. Makanya hadirin, ini senada dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatum min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Hormati Allah. Seperti tadi zakat tidak mengurangi harta. Bagaimana logikanya zakat tidak mengurangi harta? Kita ambil contoh sederhana. Bukankah bila kita punya uang 10, misal itu zakat mal, dikeluarkan 2,5, bukankah tinggal 7,5? Bagaimana tak mengurangi harta? Tidak, hadirin. Uang 10 itu sebenarnya yang uang kita cuma 7,5 ketika cukup syaratnya. Cukup syaratnya di antara syarat umum zakat mal sampai nisab. Nisab ini batas minimal jumlah harta sehingga dikatakan wajib zakat. Sampai haul. Haul ini masa kepemilikan 1 tahun. Rahmati Allah. Cukup syaratnya uang 10 tadi sebenarnya uang kita bukan 10. Uang kita 7,5. 2,5 itu hak orang lain, makanya tak akan berkurang. Sebenarnya kita sedang menyalurkan hak orang lain yang melekat pada harta kita. Di samping tadi masalah kejiwaan, tenang batinnya untuk berusaha. Itu berkaitan dengan zakat mal. Dan kita ingat hadirin, zakat mal tidak mesti dikeluarkan bulan Ramadan, tidak. Zakat mal itu dikeluarkan ketika sampai nisab, sampai haul. Secara umum zakat syarat kita bicarakan. Dan itu bisa saja di bulan di luar Ramadan, tidak mesti di luar Ramadan. Sehingga bila dia mesti dibayarkan di bulan Muharram, jangan tunggu datangnya Ramadan. Berapa bulan kita tahan hak orang. Yang kedua, hadirin, kita kenal istilah zakat fitrah. Zakat fitrah ini kewajiban setiap muslim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Maka Allah,
Rasul memfardukan zakat fitrah so'an min tamar, satu so' tamar, wa so'an min syair, satu so' syair, satu so' anggum, satu so' hamati Allah gandum, hamati Allah. Satu so' ini 4 mud. Umumnya orang memahami 1 mud ini sekitar 0,57 sekian kilogram. Artinya setengah kilogram lebih sedikit. 4 mud setara dengan hampir 2,2 kilogram, yang biasanya di Indonesia digenapkan menjadi 2,5 kilogram. Tapi jangan heran pula hadirin, akan ada yang berbeda cara menghitungnya, sehingga ada memahami 2,7 kilogram, ada juga memahami 3 kilogram. Bukan itu fokus kita memperdebatkan dia, rahmati Allah. Karena ini hasil ijtihad ulama tentang satu so' itu berapa konversinya. So'an min tamar atau so'an min syair. Alal abdi wal huri, kewajiban itu atas hamba maupun orang merdeka, wadzakari wal untha, laki-laki maupun perempuan, wassaghiri wal kabir, anak-anak maupun orang tua, minal muslimin, dia muslim, karena orang kafir tidak wajib. Mati Allah, minal muslimin. Wa amara biha, dan Rasul memerintahkan dengan zakat fitrah itu antu adda qabla khurujin nas ila shalah, sebelum manusia keluar untuk melakukan sholat Id. Artinya batas waktunya sebelum orang melakukan sholat Id. Kalau setelah sholat Id, maka dalam hadis Nabi yang lain cuma dianggap sedekah biasa. Kewajiban tidak lepas. Kalau disengaja menunda-nunda, orang ini berdosa, tapi dia tetap wajib membayar hutangnya, zakatnya. Kalau itu jangan ditunda-tunda, hadirin. Wajibnya kapan zakat fitrah? Umumnya ulama, walaupun terjadi beda pendapat lagi, umumnya ulama memahami bila seseorang mendapati matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Saat itulah dia dikatakan wajib zakat fitrah. Sehingga bila seseorang wafat 1 menit setelah matahari terbenam, dia wajib zakat fitrah. Karena berarti dalam hidupnya dia masih menemukan matahari terbenam di akhir Ramadan. Tapi bila dia wafat sebelum matahari terbenam, dia tidak wajib, walau tidak terhalang untuk menyalurkannya. Siapa yang memikul kewajiban itu? Zakat fitrah anak, zakat fitrah istri dipikul oleh ayah, dipikul oleh suami. Ayah atau suami yang mana? Yang secara ekonomi, karena keadaannya, minimal dia memiliki kelebihan makanan pokok di malam hari, istilah kita malam hari Lebaran, dan siang hari Idul Fitri. Ini masalah keterbatasan ekonomi. Dia memiliki kelebihan makanan pokok, artinya masih aman makanan pokoknya, dan hanya itu. Bila itu terjadi, dia wajib membayarkan zakat fitrah sesuai dengan kelebihan. Ya Allah. Kita katakan tadi sudut pandang ekonomi, karena jangan sampai ada kesalahan manajemen. Apa maksud kesalahan manajemen? Dari awal puasa digas terus, dipacu terus, membeli baju lebaran, sepatu lebaran, segala macam. Anggaran zakat fitrahnya diabaikan. Ya Allah, tolong bedakan, tanya nurani kita. Apakah kita masuk kelompok yang dibicarakan tadi atau tidak? Itu kesalahan manajemen itu. Rahmati Allah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Bapak Ibu, jangan pula kita abaikan anak yatim. Karena kita paham, menjadi anak yatim bukan pilihan hidup manusia, bukan pilihan hidup anak. Menjadi anak yatim itu takdir yang mesti dijalani oleh anak. Rahmati Allah. Makanya kita sangat mendukung ada program dari masjid kita, rahmati Allah, membantu membayarkan zakat fitrah anak yatim di lingkungan masjid kita ini. Kalau tidak salah informasinya targetnya 155 anak yatim. Alhamdulillah, sampai sebelum zuhur tadi kita mendapat informasi masih tersisa 90 anak lagi yang belum ada yang membantunya. Hadirin, saling kita ketok hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Jangan ragu kita membantu mereka membayar zakat fitrah. 90 anak yatim yang masih, rahmati Allah, masih dikejar dananya oleh pengurus kita. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah lapangkan rezeki kita, sehingga tergerak pula kita menanggung apa yang dipikul dalam masalah anak yatim tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.